Ya, halo pemirsa, selamat datang di Kabar Parlemen, di mana kami akan menyampaikan kabar selama sepekan tentang kegiatan dan keputusan di DPR Republik Indonesia. Saya Lydia Junita akan menemani Anda. Berikut berita selengkapnya. Fraksi PKS DPR kembali mendatangi markas besar PBB di New York dalam rangka melakukan diplomasi parlemen. Delegasi fraksi PKS dipimpin langsung oleh Ketua Fraksi Jazuli Juwaini. Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengatakan fraksi PKS memiliki kepedulian yang besar terhadap dalam upaya perlindungan anak-anak dari kekerasan atas nama apapun. Ya, pemirsa, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman memberi tanggapan terkait pemeriksaan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Ari di Bareskrim Polri. Habibur Rahman menyatakan pemeriksaan tersebut hanya untuk meminta keterangan. Habibur Rahman berharap bahwa Budi Ari tidak terlibat dalam kasus judi online yang melibatkan KomDJ. Habibur Rahman juga menyatakan pemanggilan Budi Ari hal yang wajar dikarenakan dirinya merupakan mantan Menteri Komunikasi dan Informatika di periode sebelumnya. Ya, Komisi 12 DPR RI menegaskan pentingnya pembangunan PLTB dalam kunjungan kerja ke PLTB Tolo Jene Pontoh, Sulawesi Selatan dalam upaya mencapai target 23% energi terbarukan pada 2025. Ya, Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menegaskan kondisi psikis pelaku penganiayaan George Sugama Salim tidak dapat dijadikan alasan untuk memaafkan perbuatan dirinya kepada karyawannya Dwi Ayu Darmawati. Hal itu disampaikan Habibur Rahman saat memimpin rapat dengan Kapolres Jakarta Timur Kombes Nicholas Ari Lilipali. Komisi 3 DPR RI juga menghimbau Polri dapat memberikan keadilan kepada korban. Ya, Kapolres Jakarta Timur Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali menjelaskan bahwa keterlambatan penanganan kasus yang menimpa karyawan toko roti yang dianiaya oleh anak bos tersebut ialah karena kurangnya alat bukti di awal saat korban melakukan pelaporan. Namun kini Polres Jakarta Timur telah menetapkan pelaku sebagai tersangka. Baik, sementara itu Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman menyebut wacana evaluasi atau pembatasan penggunaan senjata api anggota Polri belum diperlukan. Ia menilai kasus beberapa polisi menembak mati warga tidak bisa langsung direspon reaktif. Dengan pembatasan senjata, dirinya juga mengatakan bahwa Kapolri akan menindak tegas para oknum polisi yang melakukan tindak kejahatan dengan pemecatan secara tidak hormat dan akan diproses sesuai hukum yang ada. Dan kita kembali ke kabar selanjutnya, pemirsa. Pemerintah akan menaikkan pajak pertambahan nilai 12% akan tetap diberlakukan pada 1 Januari 2025. Dan Ketua DPR RI Ahmad Muzani memastikan hanya barang mewah yang akan merasakan kenaikan tersebut. Baik, informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kabar Parlemen. Ya, anggota Komisi 3 DPR RI Rikwanto menekankan pentingnya teknologi informasi dalam memantau kinerja Polri. Dalam RDPU terkait kasus penganiayaan oleh anak pemilik toko roti di Jakarta Timur, Rikwanto menyebut viralisasi di media sosial sebagai alat bukti untuk mendorong aparat bekerja lebih cepat dan juga profesional. Komisi 3 DPR RI terima audiensi korban dugaan perbudakan seksual dan penyiksaan terhadap anak yang terjadi di Surakarta. Audiensi hari ini diterima langsung oleh Ketua Komisi 3 DPR RI yakni Habibur Rahman untuk mendengarkan kronologis yang terjadi bersama dengan korban yang didampingi oleh ketua korban dan juga kuasa hukumnya. Baik, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman beri penjelasan terkait pernyataan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengenai pidatonya di Universitas Al-Azhar Kairo, Mesir, Rabu kemarin. Dalam pidatonya, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan bahwa dirinya akan memberi kesempatan para koruptor yang mengakui dan mengembalikan aset yang telah mereka curi. Habibur Rahman menjelaskan maksud dari memaafkan bukan untuk membebaskan, melainkan untuk meringankan hukuman. Ketua DPR RI Puan Maharani mengajak untuk membangun Indonesia dengan saling menghormati, saling menghargai dengan tidak merendahkan, dan bangun Indonesia dengan persaudaraan. Ya, demikian Kabar Parlemen telah menemani Anda. Terus saksikan tayangan-tayangan menarik di Berita Nasional TV. Saya Lydia Junita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan happy weekend!